Opan telur asin merupakan salah satu UMKM yang telah berkembang lama di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Didirikan sejak tahun 2000 oleh Ibu Oo Resmiati dan telah dikembangkan sampai saat ini. Telur asin merupakan makanan tradisional yang terbuat dari telur bebek yang diolah dengan cara dikukus di oven ataupun dibakar. Telur bebek dipilih karena memiliki tingkat protein hewani yang tinggi dan banyak digemari oleh masyarakat. Rasa dan mutu telur asin menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan dan kesetiaan konsumen. Proses pengembangan usaha terus dilakukan, mulai dari perluasan wilayah pemasaran dan variasi produk yang disediakan, meskipun terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya. Kendala-kendala yang dialami pada proses produksi hingga penjualan perlu diidentifikasi. Biasanya salah satu kendala akan berhubungan dengan kendala yang lainnya, sehingga membutuhkan pendekatan yang menyeluruh untuk mengidentifikasi kendala hingga menemukan suatu sebab yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode dan model untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam proses produksi telur asin pada UMKM Opan Telur Asin. Pendekatan pemodelan yang menyeluruh adalah suatu sistem yang diambil untuk menyelesaikan persoalan yang tidak hanya memperhatikan rinciannya, namun juga memperhatikan posisi persoalan tersebut dalam perspektif yang lebih luas. Sistem dinamik adalah suatu pemodelan yang tepat untuk menentukan gambaran secara detail terkait dengan pengambilan keputusan. Sistem dinamik digunakan untuk mengevaluasi dampak atau kendala jangka pendek maupun jangka panjang dari suatu kebijakan hingga memberikan informasi yang jelas. Sistem dinamik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan causal loop diagram. Keuntungan menggunakan model ini yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi masalah secara luas, cakupan dan waktunya baik sehingga terhindar dari pemikiran yang sempit. Penggambaran rantai hubungan sebab akibat dapat membuat lebih sederhana dan eksplisit sehingga dasar pemikiran akan lebih baik. Yang ketiga, memungkinkan efektivitas komunikasi dapat berjalan dan perwujudan kerjasama tim akan lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sistem dinamik dengan model pendekatan causal loop diagram. Causal loop diagram merupakan model yang menekankan pada hubungan sebab akibat antar komponen sistem yang digambarkan dalam satu diagram berupa garis lengkung yang ujungnya berupa anak panah yang menghubungkan antara komponen sistem yang satu dengan yang lainnya. Setiap anak panah di setiap variabel yang ditunjuk akan terdapat tanda positif atau negatif untuk menunjukkan polaritas pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Tanda positif berarti sebuah variabel jika bertambah akan menambah variabel yang dituju oleh panah, begitupun sebaliknya. Jika tanda negatif terdapat pada ujung salah satu anak panah, maka variabel yang dituju akan berkurang. Tahap penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, survei lapangan dan wawancara terhadap UMKM yang terkait untuk mengidentifikasi masalah sehingga menghasilkan operasi sistem yang dianggap efektif. Yang kedua, studi literatur terhadap seluruh konsep model terdahulu, terutama yang berkaitan dengan pengembangan model sistem dinamik. Ketiga, penentuan variabel-variabel yang didapatkan dari studi literatur, wawancara, data yang dimiliki, serta observasi. Hasil dari langkah ini adalah variabel internal dan eksternal. Keempat, membangun hipotesis dinamik berdasarkan variabel internal dan variabel eksternal yang didapatkan menjadi hubungan sebab akibat. Kelima, penyusunan model sebab akibat menggunakan causal loop diagram. Semua variabel yang telah ditemukan sebelumnya dirangkai dan dicari hubungan sebab akibat dan juga dikategorikan setiap variabel ke dalam subsistem. Keenam, struktur validasi dilakukan dengan cara pengecekan hipotesis terhadap literatur yang ada, apakah ada hubungan antara setiap variabel yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Bagian selanjutnya adalah bagian pembahasan. Model dinamis menggambarkan interaksi antar elemen yang menyusun sistem produksi telur asin Opan. Permasalahan produksi telur asin yang masih dalam skala kecil merupakan suatu permasalahan sistem yang cukup kompleks dengan melibatkan berbagai komponen di dalamnya yang saling berkaitan. Tujuan pemodelan produksi telur asin adalah untuk melihat pola produksi telur asin di masa mendatang untuk meningkatkan produksi UMKM Opan. Berdasarkan identifikasi pada UMKM Opan, didapatkan permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, cakupan pemasaran masih sempit. Yang kedua, produksi telur asin masih dalam skala kecil.
3. Kapasitas produksi tergantung pada pasokan telur bebek. Keempat, produk kurang bervariasi. 5. Lokasi UMKM kurang strategis dan sempit. Secara sederhana, permasalahan dapat dilihat melalui causal loop diagram sebagai berikut. Pada diagram tersebut, dapat dilihat bahwa antar komponen yang ada saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain. Pada masalah produksi telur asin yang masih dalam skala kecil, dapat dilihat bahwa beberapa penyebab berhubungan positif, yaitu semakin besar penyebab maka akibat akan semakin besar juga. Dalam hal ini, penyebab yang berhubungan positif adalah ketersediaan bahan baku tidak menentu, tempat produksi yang kecil, kurangnya promosi, permintaan rendah, dan pasokan telur bebek tidak menentu. Sedangkan untuk penyebab yang berhubungan negatif tidak ditemukan pada diagram ini. Hubungan negatif yaitu semakin besar penyebab maka akibat akan semakin kecil. Pada diagram ini juga dapat dilihat faktor-faktor lain yang menjadi penyebab tidak langsung dari kecilnya produksi telur asin opan, seperti terbatasnya modal, kurangnya variasi produk, cakupan pemasaran masih sempit, musim, perawatan bebek, dan serangan penyakit. Berdasarkan diagram yang telah dibuat, maka dapat dikembangkan suatu strategi untuk menanggulangi permasalahan yang ada. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produksi telur asin opan diantaranya adalah yang pertama, memilih supplier telur bebek yang konsisten dalam beroperasi. Dalam hal ini, bisa memesan dari produsen telur bebek dengan skala yang lebih besar. Yang kedua, menambah variasi produk berupa telur asin madu dan telur asin bakar. Yang ketiga, memperluas pemasaran dengan cara menjalin kerjasama dengan rumah makan, toko oleh-oleh, ataupun pemasaran secara online. Sedangkan yang keempat adalah membuka peluang investasi modal pada UMKM telur asin opan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dimiliki UMKM opan telur asin. Di antaranya yaitu cakupan pemasaran masih sempit, produksi telur asin masih dalam skala kecil, kapasitas produksi tergantung pada pasokan telur bebek, produk kurang bervariasi, dan lokasi UMKM yang kurang strategis dan sempit. Dalam hal ini dilakukan analisis dengan model sistem dinamis dengan menggunakan causal loop diagram untuk mengetahui dan memperbaiki pola produksi opan telur asin di masa mendatang. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab yang berhubungan positif dengan proses produksi, yaitu diantaranya ketersediaan bahan baku tidak menentu, tempat produksi kecil, kurangnya promosi, permintaan rendah, dan pasokan telur bebek yang tidak menentu. Maka dari itu, dengan diketahuinya hasil analisis ini, diharapkan dapat dijadikan acuan UMKM opan telur asin dalam memperbaiki sistem produksi di masa mendatang.